Di tahun 2020 mulai datang kabar gembira. Dari 152 perusahaan yang ingin keluar pindah dari Cina, 16 perusahaan berhasil ditarik ke Indonesia. Salah satunya ada perusahaan besar yang membuka pabrik di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Begitulah Presiden Jokowi bekerja, cekatan dan jeli melihat peluang buat Indonesia. Sudah 40 tahun, ekonomi Cina tumbuh cepat secara terus-menerus. Dengan modal bonus demografis yang super besar, Cina punya paket komplit buat menggenjot ekonominya. Hasilnya Cina menjadi negara yang kaya raya karena berhasil memanfaatkan jumlah penduduknya yang sangat besar. Penduduk besar ini jadi dua bagian, jadi konsumen alias pasar bagi produk-produk jasa yang dipasarkan, dan juga jadi tenaga kerja yang banyak dan murah. Melihat itu, pengusaha dari seluruh penjuru dunia berebut ingin berbisnis dengan Cina. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang buka pabrik-pabrik dan kantor-kantor di Cina. Betul saja, hasilnya dari tahun 1978 sampai sekarang, ekonomi Cina sudah tumbuh sampai lebih dari 40 kali lipat. Bayangkan, 40 kali lipat. Sangat-sangat besar. Seperti yang pernah sudah saya bahas di Filosofi Robi episode sebelumnya. Cina sekarang jadi superpower dunia. Ekonomi terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Negara-negara Eropa dan Jepang sudah kalah jauh dibandingkan dengan Cina. Namun, di dunia ini nggak ada yang bertahan selamanya. Selalu ada perubahan-perubahan. Tahun 2021 sekarang, Cina kelihatan mulai kehabisan tenaga. Nafasnya semakin ngos-ngosan. Ketika banyak negara-negara mulai bangkit setelah dihantam COVID-19, di Cina justru terjadi krisis yang bikin negara-negara di dunia jadi mikir dua kali untuk melanjutkan bisnis dengan Cina. Banyak perusahaan yang mempertimbangkan pindah keluar dari Cina atau mencari alternatif lain supaya tidak terlalu bergantung dengan Cina. Dan di balik krisis yang sedang terjadi di Cina, pasti ada kesempatan buat Indonesia. Presiden Jokowi selalu jeli, selalu memantau terhadap perkembangan dunia, dan untuk urusan ini punya pembantu, yaitu Menteri Investasi Pak Bahlil yang siap melaksanakan tugas dari Presiden. Ini cerita lengkapnya. Setelah dihantam pandemi COVID-19, tahun 2021 banyak negara-negara yang mulai membuka kembali ekonominya. Apalagi negara-negara yang rakyatnya sudah banyak divaksinasi. Bisnis kembali berjalan, orang-orang kembali belanja dan kembali ke kantor. Akibatnya, permintaan segala macam produk tiba-tiba naik drastis. Mulai dari microchip, onderdil mobil, sampai mainan anak, permintaannya semuanya melonjak. Belum lagi sekarang ini, menjelang liburan akhir tahun, orang-orang di seluruh dunia pada belanja untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Harusnya ini kabar baik dong, karena artinya ekonomi mulai jalan. Orang sudah mau belanja lagi. Tetapi, semuanya ini malah menjadi krisis. Karena ternyata suplai produk yang diinginkan kurang alias tidak bisa memenuhi demand yang ada. Sebelum melanjutkan, saya jelaskan sedikit situasi ekonomi dunia. Begini, misalnya di HP kita ditulis label Made in China. Apakah artinya HP itu seluruhnya dibuat di Cina? Tentu tidak. Bisa jadi microchipnya dibuat di Taiwan, memorinya dibuat di Korea, dan mungkin kotak bungkusnya bisa saja dibuat di Eropa. Di zaman globalisasi ini, satu produk bisa jadi isinya itu datang dari puluhan negara yang berbeda-beda. Proses produksi barang sekarang sangat rumit. Yang terlibat pemainnya banyak sekali. Jadi kalau ada gangguan di satu titik saja, efeknya bisa menjalar kemana-mana. Nah, disinilah peran penting Cina dalam krisis supply global ini. Pada tahun 2019, lebih dari 1/4 barang di seluruh dunia dibuat di Cina.
Dan ini bukan cuman barang jadi loh, tetapi juga termasuk komponen-komponen kecil. Jadi sebuah barang tertulis Made in USA, dibuat di Amerika, tetapi isinya ada dari Cina. Akibatnya, Cina dijuluki sebagai pabriknya dunia. Tetapi belakangan ini, pabrik dunia ini mulai sering ngadat. Tahun 2020, Cina lockdown duluan karena COVID. Pabrik-pabrik tutup. Di tahun 2021, pabrik-pabrik di Cina tetap banyak yang tutup karena Cina menganut kebijakan zero COVID policy. Artinya tidak ingin sama sekali ada COVID. Maka itu ditutup. Tapi penutupan pabrik di Cina juga bukan karena COVID. Sekarang ini penyebabnya adalah mati lampu alias kekurangan listrik. Loh, kok bisa negara superpower seperti Cina bisa kekurangan listrik? Ini menarik. Yang namanya pusat pabrik dunia, pusat manufaktur dunia, pasti butuh energi listrik yang banyak sekali. Semua pabrik itu butuh listrik. Nah, yang perlu kita tahu, untuk listrik di Cina ini ternyata masih sangat tergantung dengan batu bara. Sekitar 70% listrik Cina berasal dari pembangkit listrik uap alias dihasilkan melalui batu bara. Sialnya, di tahun 2021, harga batu bara dunia sempat melonjak 4 kali lipat November 2020. Kenapa harga batu bara begitu melonjak? Salah satu sumber masalahnya adalah hubungan Cina yang sedang tidak rukun dengan Australia. Akibatnya, pembangkit listrik batu bara di Cina dilarang untuk mengimpor batu bara dari Australia. Padahal Australia itu adalah penyuplai batu bara terbesar ke Cina. Harapan satu-satunya tinggal produksi batu bara dalam negeri. Tapi ternyata tidak semudah itu. Karena Presiden Xi Jinping memiliki ambisi target untuk menurunkan emisi karbon di Cina, terutama menghadapi Olimpiade musim dingin. Maka, produksi batu bara di Cina pun diturunkan untuk mencapai target emisi karbon ini. Jadinya, pada bulan Juli tahun 2021, produksi batu bara di Cina mencapai titik terendah dalam 2 tahun terakhir. Ini sangat mengkhawatirkan kondisinya sehingga suplai batu bara dalam negeri untuk Cina tidak mencukupi lagi. Pada saat yang sama, suplai luar negeri juga berkurang. Harga batu bara melonjak jadi mahal. Saking mahalnya, banyak pembangkit listrik di Cina yang berhenti beroperasi. Akibatnya, terjadi pemadaman listrik yang bergilir di pabrik-pabrik di Cina. 44% pabrik di Cina kena mati lampu bergilir. Pengusaha di seluruh dunia jadi ketar-ketir. Ini apa yang terjadi? Banyak yang mulai bertanya-tanya dan goyah kepercayaannya terhadap Cina. Memang tenaga kerja di Cina banyak dan relatif murah. Tapi itu tidak cukup. Kalau ingin bisnis lancar, para pengusaha dunia ini butuh stabilitas, butuh konsistensi. Inilah yang semakin berkurang dari Cina, stabilitas dan konsistensi. Apalagi sejak Cina memulai perang dagang dengan Amerika Serikat. Saya bahas sedikit tentang apa itu perang dagang. Kalau dulu perang itu urusannya tembak-tembakan atau berantem pakai pedang dan panah. Sekarang perang kebanyakan terjadi dalam perdagangan. Gampangnya, dalam perang dagang yang menjadi senjata yang diotak-atik dimainkan adalah undang-undang tarif atau pajak. Amerika Serikat dan Cina sebagai produsen sekaligus juga memiliki jumlah konsumen yang luar biasa besar memainkan aturan tarif atau pajak ini. Amerika Serikat memasang tarif ekstra untuk barang-barang dari Cina kalau mau masuk ke Amerika Serikat. Demikian juga sebaliknya, sehingga harganya menjadi mahal karena pajaknya naik. Tarif tinggi untuk masuk ke Amerika Serikat ini bikin para pengusaha yang punya pabrik di Cina menjadi berpikir keras untuk mencari alternatif. Akibatnya, perusahaan raksasa rame-rame keluar dari Cina. Samsung, Apple, Adidas, Puma, Nike, Google, Microsoft, Sony, banyak yang keluar dari Cina. Mereka memindahkan bisnisnya seluruhnya atau sebagian keluar dari Cina. Sebetulnya, pindahan massal ini sudah dimulai setidaknya dari tahun 2019. Kalau mereka keluar dari Cina, pertanyaannya, pindah kemana? Ternyata, kebanyakan perusahaan yang keluar dari Cina ini pindah ke Vietnam. Nah, waktu itu mendengar informasi bahwa
perusahaan dari Cina keluar ke Vietnam, Presiden Jokowi marah besar. Tahun 2019, dari 33 perusahaan besar yang keluar dari Cina, tidak ada satupun yang masuk ke Indonesia. 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi. Hati-hati. Berarti kita memiliki persoalan yang harus kita selesaikan. Dan setelah dilihat lebih detail lagi, kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan rampung semuanya. Kita bisa bertahun-tahun, penyebabnya itu. Itu kenapa Pak Jokowi marah. Beliau perintahkan untuk mencari penyebabnya. Setelah ditelusuri, ternyata untuk membuka bisnis di Indonesia, birokrasinya itu panjang sekali. Perizinannya ribet. Perusahaan besar jadinya ogah masuk ke Indonesia. Menjawab tantangan itu, Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden. Selanjutnya, ditugaskanlah BKPM pada saat itu yang dipimpin oleh Pak Bahlil untuk menyelesaikan masalah perizinan yang ribet. Pokoknya, perusahaan-perusahaan besar dunia harus bisa mudah masuk ke Indonesia. Pak Bahlil dan timnya juga keliling dunia, ketuk pintu ke banyak perusahaan-perusahaan di dunia untuk meyakinkan mereka supaya mereka mau ekspansi mendirikan pabrik di Indonesia. Akhirnya, usaha ini berbuah hasil. Di tahun 2020, mulai datang kabar gembira. Dari 152 perusahaan yang ingin keluar pindah dari Cina, 16 perusahaan berhasil ditarik ke Indonesia. Salah satunya ada perusahaan besar yang membuka pabrik di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Begitulah Presiden Jokowi bekerja, cekatan dan jeli melihat peluang buat Indonesia. Nah, kalau di tahun 2020 saja ada sekitar 152 perusahaan yang mau pindah dari Cina, setelah krisis energi terjadi di Cina sekarang ini, sangat mungkin jumlah perusahaan yang ingin pindah keluar dari Cina bertambah banyak. Saya yakin Presiden Jokowi dan jajarannya, terutama Menteri Investasi Pak Bahlil, sudah memperhatikan hal ini, memastikan Indonesia siap untuk meraih kesempatan emas ini. Sebetulnya yang bikin Cina kelihatan meredup di mata pengusaha-pengusaha besar dunia bukan cuma soal perang dagang dengan Amerika Serikat atau krisis energi. Pasar di Cina pada dasarnya memang rawan karena kekuatan pemerintah yang sangat besar bisa sewaktu-waktu mengganggu bisnis yang sedang naik kalau dianggap berbahaya. Misalnya terjadi krisis perusahaan properti Evergrande yang tidak bisa dianggap remeh. Ini masalah yang sangat besar. Di Cina bisa dibilang satu-satunya instrumen investasi yang disukai oleh rakyat Cina adalah bisnis properti. Jadi, kalau perusahaan properti raksasa Evergrande ini menjadi bangkrut, ekonomi Cina bisa kolaps, bakal terguncang keras. Selain itu, ada juga macam-macam kebijakan pemerintah Cina yang semakin anti asing. Mereka mulai melarang K-pop, beberapa game online, sampai Bitcoin dilarang di Cina. Tidak ada yang luput dari sensor atau larangan pemerintah Cina. Di tengah gonjang-ganjing di pabriknya dunia ini, para pengusaha butuh alternatif. Butuh tempat yang nyaman, stabil, dan menguntungkan untuk berbisnis. Kalau dari 16 perusahaan yang berhasil ditarik ke Indonesia saja, kita bisa memperoleh lebih dari 7 miliar US dollar dan menyerap sekitar lebih dari 70.000 tenaga kerja. Bayangkan kalau puluhan atau bahkan ratusan perusahaan yang kabur dari Cina berhasil kita tangkap masuk ke Indonesia. Kalau peluang yang cantik ini tidak bisa kita lewatkan, investasi berbondong-bondong akan datang ke sini. Pabrik-pabrik didirikan, jutaan lapangan kerja dibuka. Bukan tidak mungkin Indonesia jadi negara maju sebelum tahun 2045. Inilah tugas besar untuk Menteri Investasi Pak Bahlil. Jadikan krisis di Cina jadi batu loncatan untuk Indonesia maju. Sekian dari saya. Kalau ada saran topik buat saya bahas, silahkan post di komentar. Sampai jumpa di episode Filosofi Robi selanjutnya.